Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langit kampung Sungai Parit sore itu tampak murung. Awan hitam menggantung seperti pertanda buruk yang tak bisa dihindari. Nenek Halimah duduk di bangku kayu depan rumah panggungnya. Tatapannya lekat ke arah kebun sawit yang membentang sejauh mata memandang. Daun-daun sawit bergoyang perlahan diterpa angin. Namun bagi Halimah, gerakan itu seperti isyarat bisu dari almarhum suaminya, Pak Mardan, yang dulu menanam pohon-pohon itu dengan tangannya sendiri. Suara sepeda motor menderu-deru memecah keheningan. 3 motor berhenti di depan rumah, mengangkat debu tanah merah ke udara. Dari motor tengah, turunlah seorang pria berbadan tambun dengan kemeja putih ketat. Perutnya menonjol seperti perut ikan buntal. Dialah Juragan Malik, si pemilik pabrik pengolahan sawit terbesar di kabupaten itu. "Assalamualaikum, Nek," sapa Juragan Malik dengan senyum yang lebih menyeramkan ketimbang ramah. 2 pria bertubuh besar berdiri mengapitnya, tampak seperti bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Nenek Halimah tidak berdiri. Ia hanya menjawab salam dengan suara lemah, "Waalaikumsalam." "Masih sehat-sehat, Nek? Kami cuma mau ngobrol sebentar, jangan tegang gitu," ujar Juragan Malik sambil membuka kipas tangan dari rotan yang ia bawa sendiri, pura-pura santai. "Kalau cuma ngobrol silakan. Tapi kalau mau nanya soal kebun lagi, jawaban saya masih sama," jawab Nenek Halimah pelan namun mantap. Juragan Malik tertawa kecil, lalu melirik 2 anak buahnya yang berdiri sambil menyilangkan tangan. "Aduh, Nek Halimah ini keras kepala betul. Kebun yang lain udah kami beli semua, tinggal ini satu-satunya yang nyangkut." Nenek Halimah tak menjawab. Ia tahu benar nada di balik kata-kata itu bukan ajakan, tapi peringatan. "Kami tawar tinggi loh, Nek. 3 kali lipat harga pasar. Duitnya bisa dipakai buat naik haji, bikin rumah baru, hidup enak di kota." Bujuknya lagi, kali ini lebih manis. Namun Nenek Halimah menatap langsung ke mata Juragan. "Kalau tanah ini saya jual, saya sudah bukan manusia, Malik. Ini titipan suami. Saya mau dari kebun inilah saya hidup. Dari tanah ini pula saya ingin mati." Tawa kecil Juragan langsung lenyap. Ia berdiri menepuk-nepuk celananya seperti membersihkan debu yang tak ada. "Kalau gitu, maaf ya, Nek. Kami udah capek main halus. Semoga nggak ada hal buruk terjadi." Ia meninggalkan halaman tanpa menoleh lagi. Salah satu anak buahnya sempat menatap tajam ke arah Nenek Halimah sebelum ikut naik motor. Suara knalpot mereka melolong seperti anjing lapar. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya. Di dapur Nenek Halimah memasak air untuk minum teh. Kompor minyak tanah menyala, pelan menari-nari seperti lidah api sedang menggumamkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Di luar suara burung malam bersahutan. Namun ada satu suara yang membuat bulu kuduk Nenek Halimah berdiri. Suara erangan lirih, seperti seseorang menangis tertahan. Awalnya ia mengira itu suara kucing. Tapi suara itu terlalu dalam, terlalu sedih. Ia padamkan kompor dan berjalan pelan ke jendela, mengintip ke arah kebun. Bulan separuh menggantung malu-malu, memantulkan cahaya ke dedaunan sawit yang tampak seperti gerombolan makhluk asing dalam gelap. "Ya Allah," bisik Nenek Halimah. Di sela pohon-pohon itu ia melihat bayangan hitam yang tinggi dan kurus. Tak bergerak tapi ada. Bayangan itu seperti berdiri diam di bawah pohon sawit yang paling tua. Pohon yang ditanam Pak Mardan pertama kali. Nenek Halimah menutup jendela cepat-cepat. Ia mengambil air dari teko dan berwudu, lalu membentangkan sajadah kecil di ruang tengah. Suaranya bergetar saat melafalkan ayat-ayat pendek. Hatinya mulai gelisah, bukan karena takut pada makhluk halus, tapi karena ia tahu kekuatan yang sedang mengincarnya bukan hanya dari dunia nyata. Pagi harinya, seekor ayam peliharaan ditemukan mati, tergantung di tiang belakang rumah. Lehernya seperti dililit tali tak kasat mata. Hal itu membuat Nenek Halimah makin yakin. Juragan Malik sudah memulai langkah berikutnya. Ia pergi ke surau kecil di ujung kampung, mencari Pak Haji Karim, satu-satunya orang yang belum menjual tanahnya. Di sana,
Ia menceritakan semua. Kedatangan Juragan Malik, suara tangisan, bayangan hitam, dan ayam yang mati tergantung. Pak Haji, Karim terdiam lama sebelum akhirnya bicara. Saya dengar-dengar, juragan itu sekarang dibantu orang sakti dari hulu. Katanya dukun bisa bikin orang jatuh sakit hanya dengan sebutir tanah. Nenek Halimah menarik napas panjang. Yoye tahu bukan hanya tanahnya yang sedang diperebutkan, tapi juga kehormatan dan keberanian untuk bertahan di tengah ketamakan manusia. Kalau begini terus, saya harus kirim kabar ke Fadli, katanya lirih. Cucu saya. Dia sekarang ngajar di pesantren. Hanya dia harapan terakhir saya. Pak Haji mengangguk. Saya bantu kirim kabar lewat orang kota. Tapi nenek harus kuat, jangan takut. Kalau kita takut, mereka menang. Mata nenek Halimah menatap kembali ke arah kebun sawit yang berdiri angkuh di kejauhan. Seakan ada suara halus berbisik di telinganya. Jangan kau tinggalkan aku, Halimah. Tanah, ini kita tebus dengan doa dan peluh. Dan nenek Halimah pun mengangguk pelan. Ia takkan pergi. Meski angin gelap mulai berhembus dari arah hutan, ia akan tetap berdiri. Sudah 3 malam berturut-turut nenek Halimah terbangun pukul 3 dini hari. Bukan karena suara ayam atau panggilan alam, melainkan karena rasa seperti diawasi dari balik tirai malam. Rumahnya yang biasanya sunyi, terasa penuh bisik-bisik halus, seolah udara membawa desis dari mulut yang tak terlihat. Pagi itu, ketika cahaya matahari mulai menembus sela-sela pohon sawit, nenek Halimah memberanikan diri menyusuri kebun. Di tangannya tergenggam tasbih kecil, hadiah dari cucunya Fadli saat pulang kampung 2 tahun lalu. Langkahnya pelan. Daun-daun sawit bergoyang tanpa angin. Suara-suara serangga terdengar aneh. Kadang terlalu nyaring, kadang lenyap sama sekali. Ada rasa dingin yang menusuk meski matahari mulai menghangatkan tanah. Setiap kali ia melangkah, bayangan di tanah seperti bergerak sendiri. Tak sejalan dengan tubuhnya. Saat ia melewati pohon sawit paling tua, angin berdesir pelan. Daunnya bergesek, menimbulkan suara aneh seperti bisikan doa yang dipelintir jadi kutukan. Di bawah pohon itu ia berhenti. Ia merasa seperti ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Dek nenek Halimah menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi napasnya tercekat. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia merasa ada tatapan menusuk dari antara batang sawit. Ia tahu ia tidak sendiri. Menjelang siang, suara gaduh dari halaman membuat nenek keluar rumah. Seekor anjing, kampung tergeletak di dekat pagar bambu. Anjing jantan berbulu coklat yang sering tidur di bawah kolong rumah itu. Kini diam tak bergerak, tubuhnya berlumur darah, dan lehernya koyak seperti digorok benda tajam. Nenek Halimah memandangi tubuh hewan malang itu dengan mata berkaca-kaca. Anjing itu satu dari sedikit makhluk hidup yang masih mendekat ke rumahnya. Kini bahkan ia pun sudah jadi korban. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda perkelahian, hanya darah yang meresap ke tanah dan aroma amis yang menusuk hidung. Di udara, samar-samar, tercium bau kemenyan terbakar. Nenek Halimah merapalkan istighfar dan doa pelindung yang dia hafal sejak kecil. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak ia ditinggal suaminya, ia merasa benar-benar sendiri. Seperti satu-satunya manusia yang berdiri di tanah yang perlahan menolaknya. 2 hari setelah kejadian itu, kabar buruk datang dari ujung kampung. Pak Rusli, tetangga yang pernah terang-terangan membela nenek saat rapat desa, tiba-tiba jatuh sakit. Badannya menggigil seperti demam tinggi. Namun dokter desa tak bisa menemukan penyebab pasti. Malamnya, ia mengigau menyebut-nyebut nama Halimah sambil menangis. Hari ketiga, Pak Rusli meninggal. Tubuhnya dingin dan membiru. Kulit di bagian lehernya tampak seperti terbakar sesuatu yang tak terlihat. Warga geger. Istrinya mengamuk menuduh ada yang mengirim santet. Ia sehat-sehat saja kemarin, isaknya. Ini bukan sakit biasa. Desas-desus langsung merebak. Nama nenek Halimah ikut terseret.
Beberapa orang mulai bergumam bahwa semua musibah belakangan ini datang dari arah rumah dan kebun milik nenek. Apa jangan-jangan kebunnya yang bawa sial? Mungkin tanahnya udah kena kutuk. Kalau dia keras kepala terus, kampung ini bisa celaka semua. Ucapan-ucapan itu berembus seperti asap dari pembakaran jerami. Pelan tapi pasti, menjalar ke setiap telinga. Hari berikutnya, warung-warung kecil di dekat rumah nenek tak lagi mau menjual barang padanya. Bahkan anak-anak kecil yang biasa memetik jambu di halamannya tak lagi mendekat. Nenek Halimah menjadi asing di tempat yang telah ia tinggali lebih dari 50 tahun. Bahkan suara azan pun kini terdengar lebih jauh, seperti ditarik dari dimensi yang berbeda. Ketika ia datang ke warung Bu Marni untuk membeli gula, Bu Marni hanya menutup pintu pelan tanpa bicara sepatah kata pun. Nenek berdiri lama di depan pintu. Kidomasu meremas sudut kerudung tuanya, sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Saat ia kembali ke rumah, ia melihat bekas jejak kaki mengarah ke dapur. Jejak lumpur hitam, tapi anehnya hanya satu arah, masuk tanpa jejak keluar. Ia mengecek setiap sudut, tak ada siapapun. Tapi cangkir di meja bergeser beberapa inci, dan jendela kecil di dapur terbuka, padahal tadi pagi ia yakin sudah menutupnya. Ketika malam datang, suara-suara kembali terdengar. Kali ini lebih nyata, ada ketukan di dinding kayu. Lalu suara tawa pelan, parau seperti milik lelaki tua yang sedang menikmati penderitaan seseorang. Di luar jendela, terlihat sesosok bayangan berdiri, tinggi dan kurus. Kepalanya menunduk, tak bergerak. Nenek Halimah membaca doa. Tapi bibirnya bergetar. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan biasa, ini kiriman, ini peringatan. Dan ia juga tahu malam-malam berikutnya tak akan mudah. Tanah ini, kebun ini, telah jadi medan pertempuran antara keserakahan manusia dan keberanian seorang perempuan tua yang menolak menyerah. Ia melirik ke dinding tempat foto keluarga tergantung. Gambar cucunya, Fadli, tersenyum tenang dalam bingkai. Kayu, cepatlah pulang leh, bisiknya. Kalau tidak, mungkin aku yang akan dipanggil lebih dulu. Nama Ki Kandra bukan nama asing di telinga warga pelosok Sumatera bagian selatan. Ia bukan sekadar dukun. Ia adalah orang yang disebut-sebut bisa membuat mayat berjalan, mengirim penyakit lewat bayangan, dan memanggil binatang gaib untuk membunuh manusia tanpa jejak. Rumahnya terletak jauh di dalam hutan karet, tersembunyi dan sunyi. Tetapi setiap malam selalu tampak asap mengepul dari atap rumbia rumah tuanya, tanda ada ritual yang sedang berlangsung. Orang-orang kampung tahu, jika seseorang berselisih dengan Juragan Malik dan mendadak jatuh sakit atau menghilang, maka besar kemungkinan nama mereka sudah disebut di bibir kering Ki Chandra. Begitulah cara Juragan itu menaklukkan tanah-tanah kampung yang tidak mau dijual. Kalau rayuan dan uang gagal, maka jurus terakhir adalah dibersihkan. Dan dibersihkan, dalam bahasa Ki Kandra bukan berarti dipindahkan, tapi dimatikan. Satu malam setelah kematian Pak Rusli, Juragan Malik mendatangi rumah Ki Kandra. Ia datang sendirian, naik mobil jeep tua warna hitam. Sesampainya di depan rumah sang dukun, ia tak perlu mengetuk. Ki Chandra sudah berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah hitam dan kalung berisi taring macan akar. Malam ini juga, kata Juragan, tanpa basa-basi. Aku tak mau tanah itu bertahan minggu depan. Ki Kandra hanya tertawa pelan. Perempuan tua itu keras kepala, tapi tak ada kepala yang terlalu keras untuk aku retakan. Dengan tangan kiri, Ki Kandra mengambil botol kecil dari meja. Di dalamnya rambut keperakan yang telah dikeringkan. Kau bawa yang kuminta, tanya sang dukun. Juragan mengangguk. Dari saku jasnya ia keluarkan secarik kain lusuh bekas kerudung milik Nenek Halimah, yang ia peroleh dari salah satu anteknya. Kain itu masih berbau dupa, bau yang menempel dari malam-malam penuh doa dan kesepian di rumah kayu tua itu. Ki Kandra mengambil kain itu, membungkus botol rambut, lalu membacakan mantra dalam bahasa yang tak dikenali. Hawa malam tiba-tiba menjadi lebih dingin. Suara burung malam lenyap. Bahkan angin pun seolah menahan napas. Pagi harinya, Nenek Halimah merasa tubuhnya dingin.
seperti baru keluar dari sungai es. Ia batuk keras dan ketika batuk itu berhenti, ia terkejut melihat darah pekat di telapak tangannya. Dadanya seperti diremas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hari itu, ia hanya bisa terbaring di dipan bambu. Perutnya mual. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok laki-laki dengan wajah rusak, matanya hitam tanpa bola, berdiri di ujung kebun. Sosok itu hanya menatap, tak bergerak, tapi tatapannya seperti menembus jantungnya. Tengah malam Nenek Halimah terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Mimpi buruk menghampirinya lagi. Dalam mimpinya ia dikejar segerombolan makhluk bertubuh manusia, tapi berkepala tengkorak. Mereka merangkak dari dalam lumpur, memanggil namanya sambil menertawakan doa-doanya. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya lunglai. Bibirnya membiru. Ketika ia mengangkat tangannya, urat-uratnya tampak menonjol seperti tali yang ditarik paksa dari bawah kulit. Hari ketiga, tubuhnya semakin lemah. Ia sudah tak sanggup lagi berjalan ke kebun. Matanya cekung, dan setiap kali ia menelan air, rasanya seperti meminum pecahan kaca. Tapi yang paling menyiksa adalah rasa takut yang terus-menerus menempel di pundaknya, seolah ada sosok tak kasat mata yang berdiri di belakangnya sepanjang hari. Ia mendengar bisikan-bisikan di langit-langit rumah. Suara-suara itu menyebut namanya, kadang suara perempuan tua, kadang anak kecil, kadang menyerupai suara suaminya yang telah lama meninggal. Tetangga tak ada yang datang. Bahkan suara ayam dan kambing dari kandang sekitar rumah pun tak lagi terdengar. Rumah Nenek Halimah terasa seperti ditinggalkan waktu. Seperti sebuah pulau di tengah dunia yang perlahan-lahan tenggelam. Sementara itu, di warung kopi tempat para lelaki kampung biasa nongkrong, salah satu antek juragan Malik tak sengaja membocorkan kabar bahwa dukun dari hutan telah turun tangan. Udah, tinggal tunggu aja. Paling lama 5 malam lagi, tanah itu bebas, kata pria berambut cepak sambil menyeruput kopi. Warga yang mendengar hanya saling pandang. Mereka tahu siapa yang dimaksud dan tahu apa artinya bebas, namun tak ada yang berani melawan. Mereka takut menjadi korban berikutnya. Di rumahnya Nenek Halimah memaksakan diri untuk menulis surat kepada cucunya, Fadli. Tulisan tangannya gemetar. Kalimat-kalimatnya tak sempurna. Tapi ia tahu jika ia tak cepat bertindak, mungkin surat ini akan menjadi pesan terakhir yang pernah sampai ke tangan cucunya. Le, nenek sedang sakit, bukan sakit biasa. Tolong pulang. Air matanya menetes di kertas. Ia tak bisa melanjutkan menulis. Tubuhnya terlalu lemah, tapi ia percaya doa dan darah tidak pernah bohong. Jika cucunya benar-benar masih mencintainya, surat itu akan sampai. Malam kelima, Nenek Halimah bangun dengan napas tersengal. Matanya terbuka lebar, dan di hadapannya berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya ditutupi tudung, dan dari sela-selanya keluar asap tipis yang berbau daging terbakar. Sosok itu mengangkat tangan. Dari telapak tangannya keluar asap hitam, pekat yang mengarah ke dada Nenek Halimah. Nenek menjerit dalam hati. Suaranya tak keluar. Ia hanya bisa mengucapkan satu kata dalam batin. Allah. Tiba-tiba, di luar rumah, terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Suara itu menggema seperti petir yang membelah langit. Sosok berjubah hitam itu tersentak. Asap hitam yang mengarah ke tubuh nenek mendadak terhenti. Wajah sosok itu menoleh ke arah suara azan, lalu lenyap bersama kabut yang berputar cepat. Nenek Halimah terjatuh di kasurnya, napasnya berat, tapi dadanya terasa sedikit lebih ringan. Ia tahu ia belum mati, tapi juga tahu Ki Kandra belum menyerah, dan kini pertarungan akan makin keras, sebab serangan berikutnya mungkin tidak datang saat ia tidur, tapi saat ia membuka mata. Subuh itu, udara di kampung Bukit Harum terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut menyelimuti perbukitan di sekitar kebun sawit, dan embun menggantung di ujung-ujung dedaunan seperti butiran air mata. Di dalam rumah kayu yang reot, Nenek Halimah terbaring lemah.
Napasnya tersengal, kulitnya pucat kebiruan. Suaranya hampir tak terdengar saat ia memanggil nama seseorang dengan lirih. Karim, Pak Haji Karim. Dari seberang pagar bambu, seorang lelaki tua berpeci putih dan bersarung mendengar suara lemah itu. Ia adalah Pak Haji Karim, satu-satunya tetangga yang belum takut membantu Nenek Halimah. Dengan cepat ia menyusuri jalan tanah menuju rumah itu. Begitu membuka pintu yang tak terkunci, ia langsung melihat tubuh renta itu tergolek lemah, seperti daun kering yang nyaris lepas dari tangkainya. Bu Halimah, astagfirullah. Dengan hati-hati, Pak Haji duduk di sampingnya. Nenek membuka mata pelan, lalu dengan sisa tenaga yang ia miliki, berbisik, "Tolong wam kabari Fadli, suruh pulang." Pak Haji Karim mengangguk. Ia tahu betul siapa Fadli. Cucu semata wayang Nenek Halimah, seorang pemuda alim, santri cerdas yang kini sudah menjadi ustaz muda di salah satu pesantren di kota. Meski jauh, Fadli tak pernah putus mengirim kabar dan uang bulanan untuk neneknya. Tanpa membuang waktu, Pak Haji meraih selembar kertas dan menuliskan kabar itu. Dengan tergesa, ia menitipkan surat pada pengendara ojek yang biasa mondar-mandir ke kota. Pesannya hanya satu. Cepat, ini soal nyawa. Di kota, saat fajar mulai menyingkap langit dan suara azan masih menggema dari masjid pesantren, Fadli duduk di ruang pengajar, memeriksa ujian santri. Namun pikirannya tidak tenang. Semalam, ia bermimpi aneh. Ia melihat seekor ular hitam besar merayap di kebun sawit, lalu berubah menjadi bayangan perempuan tua yang menangis sambil menatapnya. Mimpi itu mengganggu batinnya. Perasaan tak enak menekan dadanya. Dan saat seorang santri datang membawa surat, dari kampung firasat buruk itu makin kuat. Ia membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan Pak Haji Karim tampak tergesa, tapi isinya jelas. Nenekmu sakit keras. Ada hal gaib yang mengganggunya. Cepat pulang sebelum semuanya terlambat. Tanpa berpikir panjang, Fadli berkemas. Ia menyalami kiai pengasuh dan memohon izin pulang. Meskipun ujian santri sedang berlangsung dan ia adalah penguji utama, sang kiai memandang matanya dengan lembut. Pergilah, Fadli. Kadang, ilmu diuji bukan lewat ujian kelas, tapi lewat panggilan jiwa. Perjalanan menuju kampung tidak mudah. Bus mini yang ia tumpangi melintasi jalanan rusak, menanjak dan berliku, dikelilingi hutan lebat di kiri kanan. Angin berembus kencang dan langit tampak muram meski belum sore. Di tengah perjalanan, Fadli merasa udara berubah dingin. Ia menutup jaket dan melirik keluar jendela. Di tikungan sempit di pinggir jurang, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya tercekat. Sebuah bayangan hitam berdiri di antara pepohonan sawit. Tingginya tak lazim, hampir setinggi tiang listrik, dan bentuknya tak jelas. Tapi ada dua titik cahaya, merah menyala yang menandakan mata. Bayangan itu tak bergerak, hanya menatap bus yang melintas. Fadli mengucek matanya, berpikir itu hanya ilusi cahaya. Tapi saat ia melihat lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Hatinya semakin tak tenang. Ia memejamkan mata, membaca ayat kursi dalam hati. Namun dalam sekejap, udara di dalam bus seperti menjadi pengap. Beberapa penumpang di sekitarnya mulai terbatuk-batuk, dan seorang anak kecil tiba-tiba menangis tanpa sebab. "Pak sopir, berhenti sebentar," pinta Fadli, bangkit dari kursinya. Sopir menghentikan bus di pinggir jalan tanah. Fadli turun, berdiri di sisi jalan, lalu menatap ke arah pepohonan sawit yang membentang seperti laut hijau. Ia mendekap jaket lebih erat, lalu melafalkan doa pelindung. "Ya Rabb, lindungi aku dan nenekku dari kezaliman dan makhluk jahat." Saat itu angin bertiup keras dari arah kebun, menerbangkan dedaunan kering dan menciptakan suara seperti bisikan. Bisikan yang menyerupai suara neneknya, memanggil namanya pelan. "Fadli, Fadli." Matanya terbelalak. Ia tahu, ini bukan suara dari dunia nyata.
Tapi ia tidak boleh takut. Ia menunduk, mencium tanah, dan berdoa. Ia tahu langkahnya menuju kampung bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan yang akan menguji seluruh iman dan ilmu yang ia pelajari selama ini. Setibanya di kampung Bukit Harum menjelang maghrib, langit masih kelabu. Warga kampung hanya menatap dari balik pintu saat melihat Fadli melintas. Tak ada yang menyapa, tak ada yang menolong membawa tas. Seperti ada kabut ketakutan yang menyelimuti seluruh kampung. Fadli tiba di rumah Pak Haji Karim lebih dulu. Lelaki tua itu terkejut dan terharu melihat Fadli datang secepat itu. "Alhamdulillah, kau datanglah. Nenekmu masih bertahan tapi keadaannya makin parah." Tanpa menunggu waktu, Fadli melangkah menuju rumah kayu neneknya yang terletak di tepi kebun. Dari kejauhan ia melihat rumah itu gelap. Tak ada pelita, tak ada suara, hanya suara dedaunan, sawit yang berdesir, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Langkah kakinya terhenti ketika ia mendekati teras. Seekor burung gagak bertengger di atap rumah. Burung itu menatapnya dengan mata hitam pekat, lalu mengeluarkan suara parau. "Ak!" Burung itu tiba-tiba terbang, menukik ke arah Fadli sebelum menghilang ke arah hutan. Fadli menatap langit. Dalam hatinya ia bersumpah, siapapun yang telah menyakiti neneknya, manusia atau jin, ia akan lawan. Malam itu Fadli menginap di rumah neneknya yang gelap. Ia duduk di samping ranjang, membaca Al-Quran pelan di telinga nenek Halimah yang terpejam. Wajah sang nenek terlihat lebih tenang meski tubuhnya masih menggigil. Dalam doa panjangnya malam itu, Fadli tahu peperangan sebenarnya baru saja dimulai. Langit malam di atas kampung Bukit Harum tampak menggantung berat, seolah menyimpan amarah yang tertahan. Angin yang bertiup bukan lagi sejuk, tapi dingin menusuk, membawa aroma tanah lembab bercampur anyir. Di dalam rumah kayu yang nyaris roboh, itu Fadli duduk bersila di dekat ranjang kayu tua tempat nenek Halimah berbaring. Tubuh sang nenek makin kurus. Kulitnya pucat kebiruan seperti terbakar dari dalam. Keringat dingin membasahi dahinya, dan sesekali ia menggeliat seperti orang terbakar api. Mata tuanya tertutup rapat, namun bibirnya bergetar, seperti sedang berbicara dengan makhluk yang tak kasat mata. Fadli mengatur napas. Ia merogoh tas kecilnya, dan mengeluarkan mushaf kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Dengan suara lirih tapi mantap, ia mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat 1-5, ayat kursi, dan 3 surah perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Di sela bacaannya, tubuh nenek Halimah tiba-tiba menegang. Ia menjerit kecil, dan dari mulutnya menyembur cairan kehitaman yang baunya amis menusuk. Fadli mundur sedikit, matanya memicing. Itu bukan muntah biasa. Ada bulu ayam hitam tercampur dalamnya. Ia tahu persis, ini bukan penyakit medis. Ini kiriman. Santet box menjelang tengah malam, suasana rumah berubah drastis. Lampu minyak yang biasanya stabil mulai bergetar cahayanya. Udara di dalam rumah menjadi pengap dan pengap, seperti ada asap tak terlihat yang memenuhi ruang. Fadli masih duduk bersila, menggenggam tasbih kecil dan terus melantunkan doa perlindungan. Lalu tok, ya tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah dinding bambu. Bukan sekali, tapi 3 kali. Berulang-ulang, pelan namun teratur. Tok. Fadli menoleh. Tidak ada siapa-siapa di luar, tapi suara itu berpindah. Kini dari arah jendela. Tok. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela dan mengintip keluar. Gelap. Tapi matanya menangkap siluet samar di antara pepohonan sawit. Sosok wanita, tapi aneh. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung. Hanya kulit polos tanpa ekspresi. Fadli langsung menutup jendela dan membacakan ayat kursi keras-keras. Angin mendesir deras dari celah atap rumah. Tirai kain lusuh bergoyang-goyang liar, dan bau busuk menyengat masuk begitu saja. Seperti bangkai lama yang dikubur dangkal lalu diaduk kembali. Tak lama kemudian, suara ketukan berubah menjadi hentakan keras.
Dinding rumah bergetar. Nenek Halimah kembali merintih. Mulutnya berkomat kamit, tapi bukan dalam bahasa Arab atau Indonesia. Seperti bahasa kuno yang dipelintir dengan rasa sakit, Fadli tak menyerah. Ia mulai membaca ruqyah perlindungan yang lebih kuat, sebagaimana yang diajarkan kiainya dulu. Ia membaca surat Al-Baqarah ayat 102 dan 148. Dilanjutkan dengan doa pengusir jin yang ia hafal dari kitab kuno pesantren. Dan saat bacaan sampai pada puncaknya, semua suara berhenti. Sunyi. Hanya desah napas mereka berdua yang terdengar. Pagi harinya Fadli keluar rumah untuk mengambil air di sumur. Tapi saat melewati halaman depan, kakinya menginjak tanah yang terasa berbeda. Lembut seperti belum lama digali. Naluri santrinya langsung bereaksi. Ia ambil cangkul kecil di sudut dinding rumah, lalu menggali perlahan tanah di titik itu. Beberapa sentimeter di bawah permukaan, ia menemukan sebuah bungkusan kain hitam yang diikat dengan benang merah dan dibalur cairan berbau menyengat. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya ada potongan kuku manusia, rambut panjang yang dicampur tanah kuburan, dan selembar kertas bertuliskan aksara aneh. Jimat. Kiriman santet kelas tinggi. Dan ini bukan jimat biasa, ini jimat milik dukun, sakti. Fadli segera mengambil air dari sumur dan mencuci tangannya, lalu membakar bungkusan itu sambil membaca doa pembatal santet. Asap hitam mengepul saat kain terbakar. Angin tiba-tiba berembus kencang, dan terdengar suara seperti lolongan dari dalam kebun sawit. Setelah pembakaran itu, Fadli merasa ada perubahan di rumah. Udara lebih lega, dan untuk pertama kalinya sejak dia datang, Nenek Halimah bisa tertidur tanpa menggeliat atau mengigau. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Jimat itu hanya satu dari banyak kemungkinan. Kiriman santet bisa datang dalam banyak bentuk dari berbagai arah. Siangnya, Pak Haji Karim datang membawakan makanan dan beberapa lembar daun bidara. Gunakan ini untuk mandikan nenekmu. Bacakan ayat-ayat suci. Daun ini dipercaya bisa melemahkan pengaruh sihir, ujarnya Fadli mengikuti saran itu. Ia merebus daun bidara dengan air bersih dan membaca surah Al-Baqarah di atasnya. Lalu ia memandikan neneknya perlahan sambil terus berdoa. Saat air pertama menyentuh tubuh Nenek Halimah, ia tersentak, tapi tidak menolak, seolah tubuhnya mulai menerima kehadiran perlindungan ilahi. Malam berikutnya, rumah tetap gelap, tapi tak ada lagi ketukan, tak ada bayangan di jendela. Fadli duduk membaca Al-Quran dengan tenang, ditemani pelita kecil, namun dari arah luar, rumah terdengar suara samar, suara orang berbisik-bisik. Seperti 2 atau 3 orang sedang bercakap di kebun sawit, namun tak satu pun dari mereka tampak. Fadli berdiri, membuka pintu, dan menatap gelap malam. Ia tahu, musuhnya belum menyerah. Hari mulai beranjak senja ketika Fadli menyelesaikan puasanya yang ketiga. 3 hari ia menahan lapar, haus, dan kata-kata sia-sia demi memperkuat batin dan memohon perlindungan ilahi. Di bawah pohon sawit tertua di ujung kebun, ia menghampar sajadah dan duduk bersila menghadap barat. Hanya ditemani suara burung malam dan desir angin yang kerap berubah menjadi bisikan-bisikan aneh. Fadli menutup mata, melafalkan zikir dan doa perlindungan. Kalbunya ia benamkan ke dalam keheningan malam, yang sesekali diterobos bau darah dan amis bunga 7 rupa dari arah yang tak terlihat. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Akan ada ujian yang lebih besar datang, dan ia harus siap, bukan hanya dengan ilmu, tapi juga keteguhan iman. Di tempat berbeda, dalam sebuah pondok tua yang dikelilingi semak belukar dan api unggun kecil, Ki Chandra tengah melaksanakan ritual puncaknya. Tubuh kurusnya hanya ditutupi sarung hitam dan selempang dari rambut manusia. Di hadapannya tersaji sesajen lengkap, kepala ayam hitam, darah kambing, bunga-bunga busuh, serta boneka tanah liat yang mewakili tubuh Fadli dan Nenek Halimah. Matanya melotot merah, napasnya berat seperti dihisap sesuatu. Di sekelilingnya,
Asap dupa berputar-putar dengan bentuk tak beraturan, sesekali membentuk wajah menyeramkan yang menjerit diam-diam. Aku persembahkan darah ini untuk membungkam doa sang cucu. Aku tawarkan jiwa tua itu agar lahan ini bersih, teriak Ki Chandra sambil menusukkan jarum panjang ke boneka. Tanah liat Fadli. Angin berhembus deras dari dalam gubuk. Dinding kayu berderak-derak seolah akan runtuh. Api unggun tiba-tiba membesar sendiri, menjilat atap. Di matanya yang tak kasat, dunia Ki Chandra melihat Fadli duduk bersila di tengah kebun. Dikelilingi cahaya putih samar yang membuatnya sulit mendekat, tapi ritual harus terus berlangsung. Ia menebar abu tulang dan membaca mantera dengan suara parau. Aku panggil angin. Timur api dari barat, gelap dari utara, dendam dari selatan. Datang dan robek pelindungnya. Sementara itu, di kebun sawit yang semakin remang, Fadli tiba-tiba merasakan desiran panas menembus tubuhnya. Matanya terbuka. Pohon-pohon di sekelilingnya bergetar, daunnya berdesir meski angin tak berhembus. Terdengar suara langkah tapi tak ada wujud. Suara tawa kecil yang menakutkan merayap dari balik batang sawit. Fadli tetap diam, bibirnya melantunkan surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq tanpa putus. Namun tiba-tiba, bayangan hitam setinggi 2 meter muncul di hadapannya. Wujudnya menyerupai manusia, tapi matanya merah menyala, dan tangannya memanjang seperti cabang kayu. Makhluk itu mengangkat tangan, lalu mengayunkan ke arah Fadli. Sekelebat, Fadli mengangkat tangan dan membaca ayat kursi dengan lantang. Cahaya putih keluar dari arah dadanya, menghantam makhluk itu hingga mengerang dan mundur. Namun bukan 1, tapi 3 makhluk lain muncul dari arah berbeda. Mereka berlari melingkari Fadli, membuat pusaran angin dan debu berputar liar. Tubuh Fadli mulai melemah, tapi ia tak boleh tumbang. Dengan segenap keyakinan ia menunduk, meletakkan dahinya ke tanah dan memohon, "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang lemah ini. Jangan biarkan kebatilan menguasai tanah yang suci." Dalam keadaan setengah sadar, Fadli merasakan dirinya seperti ditarik ke alam lain. Sebuah tempat putih bersih membentang di hadapannya. Di tengahnya berdiri sosok berjubah putih, tinggi dan wajahnya bercahaya. "Jangan takut," ujar sosok itu. "Doamu telah menggema ke langit, tapi ujian belum selesai. Ingat ini, kesombongan akan tumbang oleh keteguhan yang tenang." Sosok itu meletakkan tangan di dada Fadli, dan tiba-tiba tubuhnya diliputi cahaya hangat yang menyebar ke seluruh penjuru kebun. Dalam sekejap, Fadli terbangun dari mimpinya, tapi kini pohon-pohon sawit di sekelilingnya menyala lembut seperti obor spiritual. Makhluk-makhluk hitam yang tadi mengepungnya kini merintih, terbakar cahaya yang keluar dari bacaan ayat-ayat suci. Fadli berdiri dan membacakan surah Al-Baqarah ayat 255 dan 286. Suaranya menggelegar. Setiap kali ayat dibacakan, tanah bergetar dan bayangan hitam itu mencair seperti lumpur, lalu lenyap bersama angin. Di gubuk ritual, Ki Chandra berteriak keras. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Jarum yang ditusukkan ke boneka tanah liat kini meleleh sendiri. Panas membakar tangannya. Api unggun meledak, membakar sebagian atap. Sosok makhluk hitam yang ia panggil mulai berbalik menyerang. Aku tidak kalah. Aku dukun terkuat di Sumatera ini." Ki Chandra meraung sambil menyayat lengan sendiri untuk memperkuat mantera. Tapi semua sudah terlambat. Kekuatan yang ia bangun selama puluhan tahun kini menolak dirinya sendiri. Tubuhnya terhempas ke dinding pondok, terbakar api gaib yang tak bisa dipadamkan dengan air dunia. Fadli kembali ke rumah menjelang subuh. Udara terasa lebih bersih, dan suasana rumah tenang seperti tak pernah diganggu. Nenek Halimah masih tidur, tapi napasnya kini teratur. Wajahnya tidak lagi membiru dan jemarinya hangat saat disentuh. Fadli duduk di sisi ranjang, menatap wajah sang nenek yang kini tampak damai. "Aku tidak sendiri," gumamnya pelan. "Allah selalu punya cara untuk melindungi hambanya, meski lewat jalan yang tak terlihat." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang, Fadli bisa memejamkan mata
tanpa takut akan suara ketukan atau bayangan di jendela. Amarah membuncah di dada Juragan Malik begitu mendengar kabar bahwa Ki Chandra, dukun andalannya, tumbang dalam pertarungan gaib. Malam itu, ia menghantam meja ruang tamunya hingga retak, gelas pecah berserakan. Beberapa anak buahnya yang sedang duduk merapat menunduk dalam diam, tak berani mengangkat wajah. Dukun itu cuma bisa omong besar, geram Juragan. Kalau santet tak mempan, kita pakai cara lama. Ia berdiri, menyambar golok yang tergantung di dinding dan mengarahkan pandangannya. Ketiga anak buah paling kepercayaannya, Ujang, Darto, dan Tony. Bakar rumahnya malam ini juga. Sekali dia dan cucunya tidur untuk selamanya, urusan tanah itu beres. Tanpa banyak kata, ketiganya mengangguk dan berlalu keluar, membawa bensin dan obor kecil. Langit malam di atas kebun sawit tampak pekat, seperti menyimpan dendam yang belum lunas. Angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah yang bercampur sesuatu yang asing, amis dan hangus. Di jalan kecil menuju rumah Nenek Halimah, ketiganya bergerak diam-diam. Ujang menggenggam botol bensin, sementara Tony membawa pemantik gas. Darto sesekali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti. Kenapa jadi gelap begini? Ya, gumam Ujang. Padahal langit tidak sepenuhnya mendung, tapi seolah-olah cahaya bulan tak mampu menembus rimbun pohon sawit. Suara jangkrik yang biasanya ramai tiba-tiba hilang. Hening yang menekan dada. Ketika mereka sampai sekitar 10 meter dari pagar bambu rumah Nenek Halimah, Darto mendadak berhenti. Kakinya bergetar. Kalian dengar?" bisiknya, yang lain diam. Lalu, terdengar suara geraman pelan, seperti suara hewan liar. Ujang menyorot senter ke arah semak-semak. Tak ada yang muncul. Sampai tiba-tiba Tony jatuh terduduk. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia menatap ke arah pohon sawit sebelah kanan. Darah! Itu! Mukanya! Gak ada mukanya! Teriaknya akhirnya. Sekejap kemudian, Ujang dan Darto ikut melihat sosok perempuan tanpa wajah melayang di antara batang sawit. Bajunya berlumur tanah, rambutnya panjang menjuntai seperti akar busuk. Bensin terlepas dari tangan Ujang. Darto berlari tanpa menoleh, Tony muntah di tempat. Suara jeritan mereka memecah keheningan malam. Beberapa warga kampung yang masih terjaga mengintip dari balik jendela, tapi tak ada yang berani keluar. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Mendengar anak buahnya gagal dan kabur ketakutan, Juragan Malik mengamuk. Tak peduli dengan kabar sosok-sosok gaib, ia tetap keras kepala. Baginya, ketakutan hanyalah kelemahan orang kecil. Dengan mobil bak terbuka, ia sendiri berangkat menuju kebun Nenek Halimah, membawa 2 kaleng bensin dan sebatang obor menyala. "Kalau tidak bisa dengan santet, kita ratakan saja rumah itu," gumamnya penuh dendam. Tiba di lokasi, ia turun dari mobil dan menendang pagar bambu rumah itu. Tapi langkahnya terhenti. Rumah terlihat sunyi, tapi ada hawa aneh menyelimuti sekitar. Tanah terasa lebih berat diinjak, seperti menyimpan sesuatu yang menyerap tenaga. Ia berjalan ke arah dinding rumah, menyiram bensin ke dinding kayu yang telah lapuk. Namun sebelum obor menyentuh kayu, semua api mendadak padam. Bahkan rokok yang masih menyala di bibir Juragan pun mati seketika. Angin berhenti. Udara menjadi hampa. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah kebun. Juragan menoleh. Di bawah cahaya remang bulan, bayangan besar muncul dari kegelapan. Tinggi, penuh bulu, bermata merah menyala. Wajahnya menyerupai manusia, tapi mulutnya moncong, dan cakarnya panjang berlumur darah. Juragan Malik mundur 1 langkah, tapi tanah di belakangnya basah dan licin. Ia terpeleset jatuh ke tanah. Sosok itu mendekat, tak bersuara, tapi udara sekelilingnya dingin seperti es. Juragan berusaha bangkit, tapi cakarnya menghantam bahunya, hingga tubuhnya terpelanting ke batang sawit. Jeritannya menggema, lalu senyap. Keesokan paginya, warga menemukan mayat Juragan Malik tergantung di batang sawit tertua. Tubuhnya robek seperti dicakar binatang, wajahnya membiru seperti dicekik,
Kabar kematiannya cepat menyebar. Polisi datang, tapi tak ada yang berani terlalu dalam menyelidiki. Tak ada saksi, dan rumah Nenek Halimah seperti dilindungi oleh aura, tak terlihat. 3 anak buah yang dikirim malam itu hingga pagi masih terguncang. Mereka hanya bisa meracau soal perempuan tanpa wajah dan suara tertawa dari pohon. Warga kampung berkumpul di mushola sore itu, berdoa bersama. Banyak yang percaya bahwa kebun Nenek Halimah memang dijaga oleh sesuatu. Sesuatu yang tak bisa dibeli atau ditantang, terutama oleh mereka yang serakah. Fadli berdiri di sisi Nenek Halimah yang kini sudah bisa duduk di teras. Perempuan tua itu menggenggam tangan cucunya, menatap ke arah sawit yang kini seolah lebih tenang. Kebun ini bukan cuma tanah, Le. Ini napas hidup kami. Dan siapapun yang ingin merampasnya dengan kejahatan akan mendapat balasannya. Fadli mengangguk. Sudah selesai, Nek. Kita sudah menang. Namun jauh di sudut hati Fadli ia tahu, bukan mereka yang benar-benar menang, tapi keadilan alam yang akhirnya turun tangan. Dan malam itu, saat langit kembali jernih dan angin berhembus lembut, kebun sawit Nenek Halimah berdiri seperti biasa, tenang, damai, dan siap menjaga siapapun yang mencintainya dengan tulus. Pagi itu, kabar kematian Juragan Malik segera tersebar di kalangan warga. Seperti halnya angin yang tiba-tiba menghempas, berita itu cepat menjalar ke setiap sudut kampung, membawa dampak yang tak terelakkan. Warga yang semula takut pada Juragan, Malik mulai berani berbicara tentangnya dengan nada berbeda, bahkan dengan rasa lega yang dalam. Mereka percaya bahwa kematiannya adalah bentuk karma, hasil dari kekejaman dan keserakahannya terhadap orang-orang yang lebih lemah. Ketika matahari mulai memancarkan sinarnya yang lembut, sebuah perasaan damai perlahan menyelimuti desa kecil itu, tapi tidak bagi semua orang. Beberapa dari mereka yang sudah terlanjur takut kepada apa yang terjadi malam itu, tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan itu menguap, seperti embun yang menghilang di pagi hari. Sementara itu, Ki Kandra, dukun sakti yang selama ini menjadi beking Juragan Malik, menghilang begitu saja. Tak ada jejak yang tertinggal. Warga tidak tahu apakah ia melarikan diri, atau diseret oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Yang jelas, nama Ki Chandra mulai memudar dari ingatan orang. Seolah-olah ia memang tidak pernah ada. Di rumah Nenek Halimah, suasana mulai kembali tenang. Meskipun tubuhnya masih lemah, Nenek Halimah mulai sembuh perlahan. Wajahnya yang dahulu pucat kini mulai memerah, dan matanya yang semula redup kini kembali bersinar. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketenangan yang lebih dalam, seperti ia telah memandang hidup dari sisi yang berbeda. Sebuah kemenangan yang bukan hanya dilihat dengan mata manusia, tetapi dengan mata batin yang lebih tajam. Fadli, cucu Nenek Halimah, memutuskan untuk tinggal lebih lama di kampung. Ia tidak lagi terburu-buru kembali ke pesantren. Di balik niat mulianya untuk menjaga neneknya, ia merasakan bahwa kebun sawit yang telah menjadi saksi dari begitu banyak kejadian ini masih membutuhkan perhatian. Ia tahu, meskipun ancaman fisik sudah pergi, ada energi lain yang masih menjaga tempat ini. Energi yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Sambil merawat neneknya, Fadli mulai menghabiskan waktu lebih banyak di kebun. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong antara pohon sawit yang tinggi, merasakan kedamaian yang kini ada di sana. Namun ia tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa kebun ini telah dipenuhi dengan misteri yang tak dapat dijelaskan. Sesekali, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang segar, namun juga menyisakan rasa takut yang tersembunyi di balik keheningan. Pada suatu malam, Fadli duduk di depan rumah, merenung. Ditemani secangkir teh hangat, ia memandangi kebun yang tampak begitu sunyi. Ia tahu bahwa kebun ini bukan sekadar kebun sawit biasa. Ini adalah tempat yang dijaga oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar makhluk gaib atau kekuatan hitam. Ia merasa ada sesuatu yang melindungi mereka,
sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal, tapi bisa dirasakan dengan hati. Nenek Halimah pernah berkata padanya bahwa kekuatan terbesar yang menjaga kebun ini adalah cinta. Cinta untuk tanah yang diwariskan, cinta untuk keluarga, dan tentu saja doa yang selalu dipanjatkan dengan tulus. Dan meskipun Nenek Halimah sempat ragu dengan kekuatan tersebut, kini ia yakin bahwa cinta dan keberanian adalah pertahanan yang paling kuat. Pagi-pagi sekali, saat Fadli sedang menyiram tanaman di halaman rumah, ia melihat sekelompok warga yang datang dengan niat baik. Mereka adalah orang-orang yang dahulu pernah takut dan menjauhi Nenek Halimah karena cerita-cerita buruk tentang kebun itu. Sekarang mereka datang untuk meminta maaf dan menunjukkan rasa hormat mereka. Fadli, kami datang untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi, kata Pak Saman, salah satu tetangga yang dulu sering menghindari Nenek Halimah. Kami seharusnya lebih mendukung Nenek Halimah dan bukan menyerah pada ketakutan. Fadli tersenyum dan mengangguk. Ia tahu betul bahwa meskipun banyak yang takut dan menghindari Nenek Halimah, mereka tidak sepenuhnya melupakan kebaikan neneknya. Kini, dengan adanya rasa lega yang mengikuti kematian Juragan Malik, mereka mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kami juga ingin membantu menjaga kebun ini, Fadli, lanjut Pak Saman. Kami ingin membayar hutang budi. Fadli merasa terharu mendengar kata-kata itu. Meskipun tak ada yang bisa menggantikan perjuangan Nenek Halimah, namun solidaritas dari warga ini menunjukkan bahwa kebun yang dulu dihantui kegelapan kini menjadi simbol kekuatan bersama. Seiring berjalannya waktu, Fadli kembali mengajar di pesantren, tetapi ia tak pernah benar-benar meninggalkan kampung dan kebun itu. Setiap akhir pekan, ia pulang untuk memastikan semuanya berjalan baik. Kebun sawit yang dulu penuh dengan ancaman dan ketakutan, kini terlihat lebih subur, lebih hidup. Nenek Halimah, meskipun tubuhnya sudah semakin tua, tetap menjaga kebun dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa kebun ini adalah bagian dari dirinya. Setiap pohon sawit yang tumbuh di sana adalah simbol dari cinta dan pengorbanan yang tak akan pernah pudar. Bahkan, ketika Fadli tidak ada, nenek selalu merasa aman, karena ia tahu bahwa kebun ini dijaga oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar manusia atau makhluk gaib. Pada suatu malam, ketika Fadli sedang duduk di teras rumah, ia merasa ada yang berbeda. Ia merasa kebun ini lebih hidup dari sebelumnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari arah kebun. Fadli menatapnya dengan penuh keheranan, namun tidak ada rasa takut yang menghinggapinya. Ia hanya merasa bahwa itu adalah tanda bahwa kebun ini dan segala yang ada di dalamnya akan selalu dijaga oleh kekuatan yang lebih besar, sebuah kekuatan yang dibangun oleh cinta dan doa. Akhirnya, Fadli mengerti bahwa kebun ini bukan hanya sekadar tanah atau sawit. Ini adalah warisan yang dijaga oleh para leluhur, oleh mereka yang mencintai tanah ini dan berjuang untuknya. Dan selama cinta itu tetap ada, kebun ini akan terus dilindungi, tak peduli betapa besar ancamannya. Dengan penuh keyakinan, Fadli menatap kebun itu. Ia tahu bahwa kebun ini akan terus tumbuh, berkembang dan dijaga oleh doa, oleh keberanian, dan oleh cinta keluarga yang tak pernah padam.